warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Radit Christian Julius Simanjorang, Saya Bagas. saya Muhammad Hafiz. Saya Ditya Toktarensyah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami yang berjudul temulawak. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Temulawak sendiri merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Di daerah Jawa Barat, temulawak disebut sebagai koneng gede, sedangkan di Madura disebut sebagai temulobak. Kawasan Indo, Malaysia merupakan tempat dari mana temulawak ini menyebar ke seluruh dunia. Saat ini tanaman ini selain di Asia Tenggara dapat ditemui pula di Cina, Indochina, Barbados, India, Jepang, Korea, di Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa. Temulawak juga mempunyai berbagai klasifikasi ilmiah, di antaranya kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monococlideonea, ordo Zingiberales, keluarga Zingiberacea, genus Curcuma, dan yang terakhir ada spesies Curcuma xanthorzia. Udah. Yaitu deskripsi bagian temulawak. Nama ilmiah Curcuma xanthorzia adalah tumbuhan obat yang tergolong dalam suku temuan Zingiberacea. Tanaman ini berasal dari Pulau Jawa dan tersebar di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Tiongkok, India, Jepang, Korea, serta beberapa negara di Eropa. Tidak hanya tumbuh pada daerah Jawa saja, rempah-rempah ini juga tumbuh pada dataran di Pulau Maluku dan Kalimantan. Rempah khas Nusantara ini memiliki beberapa sebutan. Pada daerah Jawa disebut temulawak, di daerah Sunda dikenal sebagai koneng gede, sedangkan di Madura disebut temulabak. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada dataran rendah sampai ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut dan berhabitat di hutan tropis. Rimpang temulawak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada tanah yang gempur. Tanaman ternak berbatang semu dengan tinggi hingga lebih dari 1 meter, tetapi kurang dari 2 meter, berwarna hijau atau coklat gelap. Akar rimpang terbentuk dengan sempurna dan bercabang kuat, berwarna hijau gelap. Tiap batang mempunyai daun 2-9 helai dengan bentuk bundar memanjang sampai bangun lancet. Warna daun hijau atau coklat keunguan terang sampai gelap. Panjang daun 31-84 cm dan lebar 10-18 cm. Panjang tangkai daun termasuk helaian 43-80 cm. Perbungaan lateral, tangkai ramping dan sisik berbentuk garis. Panjang tangkai 9-23 cm dan lebar 4 cm. Berdaun pelindung banyak yang panjangnya berwarna putih berbulu. Panjang 18-13 mm. Mahkota bunga berbentuk bundar memanjang berwarna putih dengan ujung yang berwarna merah dadu atau merah. Panjang 1,25 sampai 2 cm dan lebar 1 cm. Tanam temulawak. Perakaran temulawak yang beradaptasi dengan baik pada berbagai jenis tanah, baik tanah yang berkapur, berpasir, agak berpasir, maupun tanah-tanah yang berat dan berliat. Namun demikian, untuk memproduksi rimpang yang optimal diperlukan tanah yang subur, gembur, dan berdrainase baik. Dengan demikian, pemupukan anorganik dan organik diperlukan untuk memberi unsur harayang yang cukup dan menjaga struktur tanah agar tetap gembur. Pengelolaan media tanam. 1. Persiapan lahan. 2. Pembukaan lahan. 3. Pembentukan bedengan. Dan yang terakhir adalah pemupukan organik sebelum tanam. Deskripsi manfaat. Temulawak atau Curcuma xanthorzia adalah tanaman herbal asli Indonesia yang kerap dimanfaatkan untuk mengobati berbagai masalah kesehatan, mulai dari kurang nafsu makan, gangguan lambung, sembelit, diare, demam, radang sendi, hingga gangguan fungsi hati. Tanaman ini masih kerabat dekat dengan kunyit. Tak hanya sebagai obat herbal, akar temulawak juga sering digunakan sebagai pewarna makanan. Bumbu masakan dan bahan campuran juga termasuk dalam manfaat tanaman ini. Di Indonesia satu-satunya bagian yang dimanfaatkan adalah rimpangnya. Temulawak dibuat jamu godok. Rimpang ini mengandung 48-59,64% zat tepung,
1,6 sampai 2,2% kurkumin, dan 1,48 sampai 1,63% minyak asiri, dan dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi. Manfaat lain dari rimpang tanaman ini adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, antiinflamasi, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. Dari itu ada kesimpulan. Dari kesimpulan di atas, kita tahu bahwa temulawak sangat kaya akan manfaat dan bisa mengobati berbagai masalah. Bisa menjadi bumbu masakan, bahkan sampai minuman. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.